Oke, halo, selamat malam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi case sistem microcontroller. Nah, pada case ini kita akan diminta untuk membuat simulasi lampu lalu lintas traffic light pada sebuah persimpangan jalan. Nah, persimpangan jalan ini akan disediakan 4 jalur, yaitu jalur yang pertama, jalur yang kedua, ketiga, dan keempat. Pada setiap jalur itu dipasang ada 3 buah lampu, yaitu berwarna merah, kuning, dan hijau. Dengan spesifikasi case-nya itu adalah yang pertama, jika salah satu jalur sedang berlampu hijau, maka jalur lainnya itu akan berlampu merah. Lampu lalu lintas akan menyala secara bergantian dari jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, dan seterusnya. Spesifikasi yang kedua, lampu hijau akan menyala selama 7 detik. Pada saat lampu hijau menyala sampai detik yang kelima, kemudian lampu kuning akan menyala selama 2 detik. Saat ini lampu hijau dan kuning akan menyala secara bersamaan selama 2 detik. Selanjutnya lampu merah akan menyala selama 3 detik. Waktu nyala LED akan ditampilkan menggunakan LCD. Kemudian yang spesifikasi yang ketiga itu akan terdapat sebuah push button sebagai tombol darurat yang berfungsi sebagai interupsi. Ketika push buttonnya itu ditekan, maka lampu kuning akan berkedip selama 5 detik dan segmen 4 digit akan menampilkan 4 digit NIM. Nah, NIM saya itu adalah 14S18029, maka yang akan ditampilkan itu nanti adalah 8029. Oke. Untuk konsep dari studi case ini dengan berbagai referensi, yaitu dari slide, dari YouTube, dan dari internet. Nah, konsep yang saya ambil dari case ini adalah yang pertama, simpang satu, karena setiap jalur itu harus lampu hijau. Pada spesifikasi yang pertama, lampu hijau, maka lampu lainnya itu akan berwarna merah. Maka pada saat simpang yang pertama itu warna hijau, maka simpang yang kedua, 3, dan 4 itu akan berwarna merah. Kemudian case yang kedua itu pada saat simpang yang pertama merah, simpang 2 akan berwarna hijau, dan simpang lainnya itu akan berwarna merah. Pada saat case yang ketiga itu, simpang ketiga itu berwarna hijau, dengan ketiga simpang lainnya itu akan berwarna merah. Kemudian simpang yang keempat itu akan berwarna hijau, dan simpang yang lainnya itu akan berwarna merah. Nah, misalkan pada case ini saya akan membuat delay-nya itu sebanyak 50 milisekund. Maka 50 milisekund, maka masing-masing hijaunya ini akan 50 milisekund, dan merahnya ini nanti akan menjadi 50 dikali 7, yaitu 350. Kenapa 7? Itu karena si lampu hijaunya itu akan membutuhkan waktu sebanyak 7 detik untuk menyala. Nah, agar bisa dia imbang, tidak ada tabrakan antara masing-masing lampu, maka itulah salah satu cara agar tidak terjadi tabrakan pada masing-masing lampu. Oke, kita langsung ke Proteusnya. Nah, inilah gambar dari Proteusnya, dimana di sini saya akan membuat 5 buah ATmega. Dengan 4 buah ATmega itu untuk masing-masing simpang, dan 1 buah ATmega itu untuk tempat 7 segmen. Nah, di sini terdapat sebuah push button yang masing-masing push button ini akan terhubung pada masing-masing interupsi pada masing-masing ATmega. Nah, di sini saya menggunakan 7 segmen untuk menampilkan waktu nyala si LED. Kenapa saya pilih 7 segmen? Karena menurut saya pada saat penggunaan LCD untuk menampilkan waktu nyala itu akan menjadi sangat kecil dan bahkan tidak terlihat oleh orang lain.
maka saya mengambilnya itu sebagai segmen agar lebih terlihat jelas. Nah, di sini saya tetap masih menggunakan LCD. Nah, guna LCD, masing-masing LCD ini saya gunakan untuk menampilkan apakah si pengendara itu bisa jalan, berhati-hati, atau berhenti. Nah, di sini sudah terdapat LED untuk sebagai lampu indikator lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau, dan juga si resistor untuk mengurangi arus dan tegangan yang masuk ke dalam si LED. Oke, di sini juga terdapat 7 segmen yang telah terhubung ke ATmega ini. Oke, kemudian kita coba simulasikan. Sebelum menjelaskan code-nya, kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, di sini pada waktu ini lampu hijau, maka semua ketiga lampu ini akan berwarna merah. Ini terlihat merah. Nah, pada saat detik yang kedua, maka kedua lampu itu akan menyala dengan statusnya itu sebagai hati-hati. Nah, pada saat lampu hijau, statusnya itu akan jalan, dan apabila dia berwarna merah, statusnya itu akan berhenti. Terlihat bahwa tidak ada terjadi tabrakan masing-masing lampu. Kemudian kita masuk ke interupsinya. Apabila kita tekan push buttonnya itu, maka dia akan menunjukkan danger. Maka masing-masing LED LED kuning akan berkedip sebanyak 5 kali, dan masing-masing LCD akan menunjukkan statusnya. Oke, tekan push buttonnya. Nah, masing-masing LED akan berkedip sebanyak 5 kali. Oke, dengan menampilkan NIM itu 8029 sesuai NIM saya. Oke, itu untuk simulasi. Nah, sekarang untuk penjelasan code-nya. Nah, pada code ini akan terdapat 5 buah, yaitu untuk simpang yang pertama, simpang yang kedua, simpang yang ketiga, simpang yang keempat, dan untuk segmennya. Nah, di sini cara saya menggabungkan itu dengan berpatokan pada tabel yang ini. Pada saat simpang 1 hijau, merah, merah, merah. Kemudian nanti untuk si simpang 2 itu menjadi merah, hijau, merah, merah. Untuk si simpang 3 itu nanti jadi merah, merah, hijau, merah. Untuk si simpang 4 jadi merah, merah, merah menjadi hijau. Itulah asumsi indikator saya agar bisa menggabungkan ke 4 simpang ini. Nah, kita bahas untuk simpang yang pertama. Nah, pada simpang yang pertama itu kita pertama melakukan include library si ATmega 8535 dan juga si delay. Dan juga karena saya tadi menggunakan LCD untuk menampilkan status dari LED-nya, maka kita menginclude alcd.h untuk menampilkan si LCD-nya itu. Dengan patokan juga pada saat kita membuat project, pada code widgetnya itu kita mengenabelkan si algoritma LCD. Nah, di sini juga pada saat membuat projectnya ini kita harus mengenabelkan masing-masing si interupsi agar masing-masing interupsi nanti bisa terhubung ke masing-masing ATmega-nya. Nah, pada ATmega 8535 terdapat 3 buah interupsi, yaitu interupsi 0, interupsi 1, dan interupsi 2. Nah, interupsi 0 dan 1 itu terdapat pada port yang ke D, yaitu PD2 dan PD3, dan interupsi yang ke
interupsi yang kedua itu terdapat pada port B. Itu untuk ATmega 8535. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan interupsi 0 untuk melakukan penekanan pada pas bottomnya itu. Nah, karena yang diminta di spesifikasinya itu kita harus menampilkan itu sebanyak 5 detik, maka loopingnya itu akan dimulai dari 0 sampai ke kurang dari 5. Berarti kurang dari 5 itu yaitu 4, maka akan dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Akan dimulai juga ditambah-tambahkan. Namun sebelum ini kita melakukan unsigned integer, yaitu pendeklarasian si variabel i. Kemudian ini pada saat looping, yaitu si port B. Port B, di mana port B ini adalah tempat dari masing-masing LED. Port B tempat masing-masing LED. Nah, port B itu 0B 010. Itu maksudnya bahwa kita akan menyalakan lampu yang berada pada port B.2, yaitu port B.1 maksud saya, yaitu si kuning. Makanya di sini jadi port B.1 dengan delaynya itu sebanyak 100 milisecond, dan kemudian untuk melakukan mengkedipnya itu kita buat dulu si port B-nya itu 000 untuk mematikan LED kuningnya ini, LED kuning yang hidup, kemudian dengan delaynya itu 10 milisecond. Nah, kemudian akan terus seperti itu. Maka pertama akan dieksekusi warna kuning, mati, kuning lagi, mati, kuning lagi, mati, kuning lagi, mati, sampai ke 5 kali nanti, dari 0 sampai 4. Nah, karena kita tidak menggunakan interupsi 1 dan interupsi 2, maka bisa kita langsung skip saja. Tapi kita skip ini tidak bisa kita hapus, karena pada code wizardnya tadi kita telah mengenabelkan semua interupsi. Nah, apabila kita hapus ini, maka tidak terdapat interupsi yang akan dienabelkan, sehingga tidak muncul nanti di Proteusnya si interupsinya. Oke, kita ke fungsi main. Pada fungsi main, masing-masing port itu saya buat sebagai outputnya. Masing-masing port itu dibuat sebagai outputnya. Itu dibuktikan dari pendeklarasiannya itu 0xFF, yang artinya itu port A-nya itu sebagai output, port B-nya output, port C-nya output, dan port D-nya itu sebagai output. Karena masing-masing portnya itu kita gunakan di sini semua, yaitu mulai dari port B itu gunakan untuk LED, port A kita gunakan untuk LCD, port C kita gunakan untuk 7 segmen, dan port D itu kita gunakan untuk interupsi. Nah, setelah kita deklarasikan, nah karena kita menggunakan LCD 2x6, maka kita init LCD init itu sebanyak 12. Dengan pertama kita inisialisasi dan juga melakukan disable pada TWI-nya. Nah, sekarang pada timer dan counter pada interupsi. Nah, di sini yang pertama itu si tim SK, dimana tim SK ini merupakan inisialisasi dari si timer, counter, dan interupsi. Nah, kemudian eksternal interupsi. Nah, maksud dari masing-masing code-nya ini adalah bahwa semua interupsi itu akan kita buat menjadi on, dimana interupsi 0 itu adalah low level, interupsi 1 itu dengan mode low level juga, dan interupsi 2 itu menjadi failing edge. Nah, itu kemudian global enable interupsi, dimana ini adalah yang memanggil interupsi yang di atas tadi, yang pengkodean si lampu berkedip tadi. Si global ASM inilah nanti yang akan melakukan enable pada interupsinya, enable C. Nah, sekarang kita ke code-nya. Nah, pertama kayak yang
saya deklarasikan sebelumnya itu, pada simpang yang pertama itu kita buat itu hijau, merah, merah, merah. Nah, maka untuk membuat detik ke-7, berarti kan 7 detik kan, berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk membuat pertama kita buat ke detik yang ke-7. Nah, dengan port B-nya itu yaitu 0B001, yang artinya itu kita akan menampilkan berwarna hijau. Kemudian port C-nya itu 0B00011, itu akan menampilkan angka 7 segmen. 7 segmen di sini itu angka 7. Kemudian untuk membuat detik ke-6, sama halnya dengan detik ke-7, yang kita ubah itu hanya si port C-nya. Nah, tadi di sini port C-nya itu membuat detik ke-7. Nah, sekarang kita akan membuat detik ke-6. Oke, pada saat 0B001 ini LCD-nya itu kita buat menjadi jalan, karena 0B001 ini artinya kan lampu hijau kan, berarti LCD-nya itu kan menandakan itu jalan dengan delay-nya itu sebanyak 50 milisecond. Kemudian detik ke-6 dengan port C-nya itu yaitu adalah angka 7 segmen 6 dengan delay-nya itu juga 50 dengan statusnya itu jalan. Kemudian detik yang ke-5 port C-nya itu 0B1101 dengan 7 segmen yang 5. Kemudian dengan statusnya itu jalan, delay-nya itu sebanyak 50. Detik keempatnya sama juga, dia hanya mengganti port C-nya. Kemudian port B-nya sama tetap, yaitu 0B001, dengan artinya kita akan membuat berwarna hijau. Di detik ketiga, nah di sini kita akan membuat, karena tadi di spesifikasi yang ini dijelaskan pada saat lampu hijau menyala sampai detik ke-5, kemudian akan lampu kuning akan menyala sampai 2 detik. Nah, disinilah kita ekspresikan itu bahwa nah, untuk membuat detik kedua warna hijau dan detik kedua berwarna kuning. Nah, di sini port B-nya itu adalah 0B011, yang artinya kita akan mengaktifkan port B 0 dan port B1. Kita lihat apa itu port B0. Port B0 itu yaitu adalah berwarna hijau, port B1 itu berwarna kuning. Nah, maka pada code-nya ini artinya bahwa kita akan menampilkan berwarna hijau dan berwarna kuning secara bersamaan, dengan port C-nya itu adalah 0B1001, itu artinya akan menampilkan 7 segmen 2. Kemudian dengan statusnya itu karena kuning itu akan berubah menjadi hati-hati. Kemudian dengan delay-nya itu sama 50 juga. Kemudian itu membuat 1 detik dengan warna hijau dan 1 detik berwarna kuning. Dengan port B-nya itu masih tetap, yaitu menyalakan port B0 dan port B1 yaitu 0B01, dan port C-nya itu 000110 menunjukkan 7 segmen angka 1, dengan statusnya itu sebagai LCD puts-nya itu hati-hati, dengan delay-nya itu 50. Oke, itulah untuk yang 7 detik hidup berwarna hijau. Nah, sekarang bagaimana sih yang berwarna merah? Nah, pada penjelasan ini tadi yaitu hijau, merah, 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 ya kan? Berarti kita masuk ke merah yang ini sekarang. Berarti merah, berarti port B-nya itu 0B1, port B 0B100. Nah, artinya ini bahwa kita akan menampilkan PB03, PB02 maksud saya. PB02 sini sih merah, ya kan? Nah, PB02 berarti akan menampilkan berwarna merah dengan port C-nya itu 0B101, yaitu menampilkan detik ke 3 segmen 3. Kemudian LCD
statusnya itu yaitu berhenti, karena dia kan lampu merah kan, makanya jadi berhenti. Kemudian delay-nya itu 350. Kenapa sih 350? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, bahwa karena masing-masing LCD, kalau masing-masing berwarna hijau ini adalah 50, berarti 50 dikali 7 detik, berarti 7 kali, berarti 7 dikali 50 yaitu 350. Maka si warna merahnya di sini kita buat 350 agar dia berimbang, nanti biar nggak tabrakan masing-masing lampunya. Kemudian masuk ke warna merah, sama juga warna merah dengan itu besarnya 350 biar nggak tabrakan juga, dengan port C-nya itu angka desimal 2, dengan statusnya itu sebagai berhenti. Kemudian angka 1 detik yang pertama yaitu di port C-nya itu dideklarasikan, dengan delay-nya itu masih tetap 350 biar gak tabrakan juga. Nah, siaplah semua simpang 1 itu mulai dari hijau, merah, merah. Ini udah siaplah untuk si simpang yang pertama. Nah, sekarang simpang yang kedua. Berarti pada simpang yang kedua itu kita membuat merah, hijau, merah. Berarti kita masuk ke simpang yang kedua. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita include dulu library-nya, kemudian karena terhubung ke interupsi, yang terhubung kita akan membuat mengkedip 5 kali, maka di sini loopingnya itu dari 0 sampai kurang dari 5 yaitu 0 sampai 4. Kemudian port B-nya itu karena kuningnya itu 0B101. Kenapa 0101? Kita akan mengaktifkan si PB1 yaitu berwarna kuning yang ini. Oke, dengan delaynya itu 100, dan ini juga kemudian kita matikan si port B-nya itu dengan delaynya 10, maka hasilnya itu nanti kuning hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati selama 5 kali. Oke, itulah untuk interupsi. Kita menggunakan seperti yang semula itu, kita menggunakan interupsi 0. Sebenarnya tidak ada bedanya masing-masing interupsi, biar kita sesuaikan aja sama masing-masing pin yang masih tersedia pada ATmega-nya. Kita masuk ke fungsi mainnya, dimana masing-masing port itu saya deklarasikan sebagai output, yaitu port A, B, C, dan D, sama seperti simpang yang pertama tadi. Kemudian timer counternya juga sama seperti yang simpang 1. Kemudian external interruptnya itu dengan interupsi 0, interupsi 1, dan interupsi 2 itu semuanya on dengan modenya itu interupsi 0 itu low level, interupsi 2 low level, dan interupsi mode-nya itu interupsi 2 nya itu sebagai falling edge. Itulah dengan ASMC, tidak lupa dengan ASMC untuk memanggil interupsinya. Nah, sama seperti yang di sini tadi, konsep yang di sini pada simpang 2 itu kita membuat pertama itu merah, kemudian hijau, kemudian merah. Nah, di sini juga pertama kita buat dulu detik yang pertama itu berwarna merah. Nah, port B-nya itu 0B101, dia artinya itu kita akan membuat berwarna merah. Dengan port C-nya itu detik yang pertama, maka dia akan menampilkan segmen 1 dengan statusnya itu berhenti, dengan delay-nya itu sebanyak 350 tadi dari delay warna hijaunya itu. Dari delay warna hijaunya itu kan tadi 50 dikali 7 350. Nah, masuk ke 7 warna detik ke-7 sama juga seperti simpang 1 tadi, kita 7 6 5 4 3. Dengan pada detik yang kedua itu port B-nya itu kita ganti menjadi 0B111. Berarti si detik kedua warna hijau dan warna kuning akan menyala bersamaan dengan statusnya itu sebagai hati-hati, dan delay-nya itu sebanyak 50. Kemudian detik yang pertama dengan port B-nya itu 0B011 agar si warna hijau dan warna kuning itu menyala secara bersamaan. Oke,
Oke, habislah berwarna hijaunya. Sekarang berwarna merah. Nah, dari sini kan dari merah, hijau, merah, merah. Berarti si PAPR-nya kan udah siap merah hijau. Sekarang si merah-merah lagi. Kita buat ke detik ketiga berwarna merah. Berarti 0B11 dan percennya itu segini dan delay-nya itu sama 350, dan untuk keduanya itu juga percennya itu segmen kedua, dan port LCD-nya itu 300 LCD statusnya itu berhenti dan delay-nya itu sebanyak 350. Itu untuk simpang yang kedua. Sekarang untuk simpang yang ketiga hampir sama sih, masing-masing simpang. Pertama kita deklarasikan library-nya dulu, yang library yang kita butuhkan, kemudian kita buat eksternal interupsinya itu sama masih seperti simpang 1 dan simpang 2, yaitu kita menggunakan interupsi 0 dengan loopingnya itu mulai dari 0 sampai 5 untuk biar bisa dia 0 sampai 4 menurut saya, biar bisa dia mengkedip sampai 5 kali. Dengan port B-nya itu yaitu 0B101, artinya akan menampilkan warna kuning dengan delay-nya itu sebanyak 100. Kemudian port B-nya itu kita matikan, kemudian delay-nya itu sebanyak 10. Berarti nanti kuning mati, kuning mati, kuning mati, kuning mati sampai 5 kali dari 0 sampai 4. Kemudian kita buat eksternal interupsi, karena kita pakai interupsi 1 dan interupsi 2, maka kita kosongkan saja. Kemudian fungsi mainnya itu semua port itu saya buat sebagai output. Kemudian eksternal interupsinya itu masing-masing interupsinya itu akan saya hidupkan agar bisa nanti bus bottomnya itu bergerak. Nah, sekarang ke while-nya ini, fungsi while-nya ini. Port B, nah seperti yang dijelaskan di sini, bahwa pada simpang yang ketiga itu kita buat dulu pertama merah, kemudian hijau, kemudian merah. Maka di sini kita deklarasikan dulu, berarti detik kedua berwarna merah, maka port B-nya itu 0B100 dengan portnya itu di segmen 2. 100 berhenti dengan delay-nya itu tadi 350. Dari 350 itu tadi dari karena mengingatkan karena warna hijau itu delay-nya itu sebanyak 50, kita buat dari 50 kali 7 itu sebanyak 350. Kemudian merah, kan udah merah udah 2 kali, yaitu detik kedua dan detik yang pertama. Kemudian masuk kita ke warna yang hijau, itu detik ke-7, 6, 5, 4, 3, itu 0B001, artinya itu menampilkan berwarna hijau. Oke, sama halnya simpang 1, simpang 2. Nah, ini juga pada detik kedua itu kita buat 0B11 untuk membuat nyala secara bersama itu warna kuning dan warna hijau secara bersamaan pada detik yang kedua. Kemudian pada detik yang pertama itu warna hijau dan kuning itu akan menyala, detik yang pertama warna hijau dan kuning akan menyala. Port B-nya itu 0B11. Oke, ini yang terakhir itu membuat warna merah juga. Kembali lagi warna merah seperti ini tadi, merah, merah, hijau, merah. Jadi ini merah, delay-nya itu 310. Oke. Untuk simpang yang terakhir itu simpang yang keempat. Nah, pertama sama halnya ke simpang 1, 2, dan 3, itu terklasifkan library-nya, variabel yang digunakan, interupsi yang kita gunakan. Nah, kembali lagi ke void main-nya itu masing-masing si portnya itu saya buat sebagai outputnya. Kemudian kita ke timer counter dan kita inisialisasi dulu terlebih dahulu si timer counter dan interupsinya. Kemudian kita buat on, kita enablekan semua eksternal interupsinya itu. Mode-nya itu low level sama fading edge. Nah, pada simpang yang keempat ini kita membuat seperti yang ini tadi. Berarti yang pertama kita buat itu adalah merah, kemudian hijau.
Berarti makanya di sini kita buat mulai dari titik yang ketiga berwarna merah, yaitu lebih 11 dengan delaynya itu sebanyak 350 dan statusnya itu berhenti. Oke, detik yang kedua berwarna merah juga. Detik yang kedua itu berwarna membuat merah dengan delaynya itu sebanyak 350, dan detik yang kedua berwarna merah. Oh, salah, ini patternnya detik yang pertama berwarna merah dengan porcinya itu adalah 0B110. Nah, statusnya itu berhenti. Nah, kemudian di sini kita akan membuat dari warna hijau dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dengan delaynya itu sebanyak 50. Maka paslah nanti biar tidak tabrakan. Nah, sekarang setelah siap semua simpang, maka sekarang kita ke 7 segmen, yaitu 7 segmen ini 7 segmen yang ini. Berarti kita menggunakan ATMega yang ini, mana port yang kita gunakan itu adalah port D dan port C dan port A nanti sebagai port B sebagai interrupsinya. Pertama kita sama seperti simpangnya itu tadi, kita deklarasikan terlebih dahulu library-nya. Nah, pada kesempatan membuat 7 segmen ini, saya menggunakan interupsi yang kedua. Kenapa menggunakan interupsi yang kedua? Karena pin interupsi ke-0 dan pin interupsi yang ke-1 itu telah saya gunakan untuk si 7 segmen, sehingga interupsi yang tersisa itu adalah interupsi 2. Makanya saya gunakan itu interupsi 2. Ini sama aja itu nanti. Nah, di sini kita buat pada interupsi yang kedua ini, di sini kita akan membuat si NIM kita, NIM dengan menggunakan 7 segmen. Itu dengan pertama kita buat dulu angka 8, angka 0, angka 2 dan angka 9. Ini maksudnya port D titik 3 sama dengan 1, port D titik 0 sama dengan 0. Nanti dia akan secara berulang nanti, biar tidak terjadi split antara semua yang ada di 7 segmen ini. Biar semua 7 segmennya itu hidup, yaitu 3 dimulai dari 4, 3, 2, 1, kemudian 1, 2, 3, 4, biar tidak mati nanti dia. Nah, kemudian dengan percinya dimana percinya itu akan menampilkan angka 8. Kemudian akan menampilkan angka 8 dengan heksadesimalnya itu 0x7f. Kemudian ini juga sama halnya seperti yang ini tadi. Pendeklarasian ini akan mengakibatkan biar istilahnya kayak jangan terputus dia, jangan terputus di pada waktu 7 segmennya itu. Kemudian ke portnya itu angka 0 itu 0x3f heksadesimalnya ini. Kemudian adalah untuk membuat 7 segmennya. Kemudian kita deklarasikan di mana port C-nya itu 0x, dimana DDRC nya itu sebagai outputnya itu adalah 0xFF sebagai output kita gunakan. Kemudian port D nya itu output, port B nya itu juga sebagai output. Oke, yang tidak lupa memanggil ISMCI untuk memanggil interupsi yang tadi, dan juga kita buat eksternal interupsi inisialisasi dengan interupsi 0, interupsi 1, interupsi 2 itu bernilai 0. Oke, itulah untuk kodenya, masing-masing kode programnya. Oke, untuk sebagai penutup saya akan melakukan simulasi pada hasilnya itu tadi dengan desainnya itu yang saya buat seperti ini, biar agar lebih gampang kita lihat. Oke, kita run. Nah, terlihat di sini menurut saya sudah sesuai dengan spesifikasi bahwa tidak ada lampu yang saling bertabrakan. Dengan
penggunaan warna merah hijau dan kuningnya itu menyala secara bersamaan sudah bisa terbukti. Kemudian pas bottomnya, sekarang ke interupsinya, mana interupsinya ini akan terhubung ke semua ATmega. Waktu kita tekan nanti pas bottomnya itu akan mengakibatkan 5 kali lampu itu LED warna kuning akan berkedip dan akan menampilkannya. Kita buktikan 1 2 3 4 5. Oke, berarti si LED warna kuning itu terbukti 5 kali secara berkedip. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, sebelum itu, jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan pada pengucapan, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.